Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang tingkatan orang yang berpuasa yang kita pelajari dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Imam Al-Ghazali. Sebelum membahas tentang masalah puasa, penting kita untuk mengetahui apa puasa itu. Jadi yang namanya puasa secara bahasa adalah asal katanya saum. Saum asal katanya adalah soma. Saum yang berarti yaitu menahan dari hal-hal yang sifatnya yaitu untuk mencukupi hawa nafsu seorang manusia. Setelah kita mengetahui pengertian saum, yaitu artinya menahan dari segala hal yang sifatnya tentang masalah nafsiyah atau jasadiyah, kita perlu tahu tentang tingkatan orang yang berpuasa. Mengutip pesan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, puasa itu memiliki 3 tingkatan. Apa? 3 tingkatan itu, yang pertama yaitu puasanya orang awam, somul awam, atau puasanya orang yang awam. Kemudian puasanya orang yang khusus, somul khawas. Kemudian yang ketiga adalah puasanya khawasul khas, yaitu puasanya orang yang khusus sekali. Jadi tingkatan dalam berpuasa di situ 3 tingkatan tersebut. Sekarang kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Bagaimana? Puasanya orang awam adalah puasanya orang yang kebanyakan orang puasanya kayak gitu. Puasanya orang awam adalah puasanya dengan bentuk menahan makan, minum, dan menjaga kemaluan dari godaan syahwat dan lain sebagainya. Tingkatan puasa ini adalah tingkatan puasa yang paling rendah. Kenapa? Karena dalam puasa ini seorang yang berpuasa hanya menahan dirinya dari makan, minum, kemudian yang sudah beristri berarti hubungan suami istri. Kalau puasanya hanya karena menahan makanan dan minuman serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka apa? Maka kata Rasulullah, puasanya orang yang seperti itu termasuk puasanya orang yang masih merugi, yaitu puasa tapi tidak mendapatkan pahala 100%, melainkan masih minimal pahalanya. Hal ini adalah hal yang sangat diwanti-wanti, diingatkan oleh Rasulullah dengan sabdanya. Beliau menyampaikan yang artinya banyak orang sekali berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala berpuasa. Yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Jadi yang pertama, umpamanya besok ketika kita berpuasa atau sekarang kita menjalankan puasa, ya harusnya kita bagaimana meningkatkan kualitas puasa kita. Jangan hanya puasa karena sebab 3 hal tadi, aspeknya hanya puasa menahan makan, minum, atau berhubungan dengan suami istri. Itu yang pertama. Kemudian tingkatan puasa yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Bagaimana? Puasanya orang yang khusus adalah selain menahan makan dan minum serta syahwat, orang ini juga menahan pendengaran, telinganya dijaga, kemudian yang kedua pandangan, matanya dijaga, kemudian ucapan lisannya dijaga dalam bentuk mengucapkan hal-hal yang baik, gerakan tangannya dijaga dengan bentuk tidak melaksanakan hal-hal yang mungkar.
kakinya dijaga dengan bentuk tidak melaksanakan amaliyah-amaliyah yang punya kompetensi atau punya arah untuk melaksanakan hal-hal yang dimurkai Allah. Itu adalah puasanya orang yang khusus, orang yang sholihin. Kemudian yang ketiga, tingkatan orang puasa yang ketiga adalah puasanya khususnya orang yang khusus atau khasil khas. Bagaimana tingkatan orang yang puasa yang ketiga ini? Dalam hal puasa orang khasil khas, yaitu puasanya tidak hanya puasa tidak makan, puasa tidak minum, puasa tidak berhubungan, akan tetapi puasanya orang yang khasil khas, puasanya juga puasa hatinya dari kepentingan jangka pendek dan pikiran-pikiran duniawiyah, serta menahan segala hal-hal yang dapat memalingkan dirinya kepada selain Allah. Puasa khusus yang lebih khusus ini atau khasil khas, yaitu di samping hal-hal di atas adalah puasanya hatinya berpuasa untuk tidak ngerasani, atau bahasa Indonesia tidak ghibah, tidak punya ta'ammul, punya angan-angan yang tidak baik dan lain sebagainya. Kemudian dari itu, tiga hal ini, tiga aspek atau tiga pembagian tentang tingkatan puasa ini bisa menjadikan pengetahuan bagi kita untuk kita mau jadi shaim, orang yang berpuasa pada kelas yang berapa, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Itu. Jadi dengan hal ini semoga memberikan pengetahuan bagi kita dan kita dapat menjalankan puasa. Ya, kalau sekarang mungkin masih pada tingkatan orang yang awam, ya dinaikkan orang yang khas. Kalau sudah khas, ya khawasul khas. Semoga kita mendapatkan bimbingan Allah untuk bisa menjadi Abdullah yang senantiasa dinaikkan kemampuannya atau kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk mampu melaksanakan syariat, yaitu puasa, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa adalah salah satu ibadah yang langsung pahalanya dinilai atau nilainya langsung